Ambil kayu, jadikan meja, tempat makan satu keluarga. Hidup bahagia di akhir masa, impian semua umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Jadi kali ini aku mau share aktivitas aku di pagi hari ya. Ini tuh aku lagi nyuci pakaian. Maaf aku nggak bisa record kalau misalnya harus semuanya ya teman-teman, karena beneran kalau misalnya ngerekord harus pakai hijab dan rok kayak gini tuh, dan itu tuh kayak bener-bener ribet dan juga akhirnya itu pasti bakalan jadi lama gitu ya. Jadi di sini tuh aku record sebentar aja, terus nanti pasti bakalan aku lepas hijab dan aku lanjut lagi buat nyuci biar cepet gitu ya teman-teman, karena kalau harus direkord semuanya beneran deh kayaknya itu 1 jam itu nggak bakalan kelar gitu ya, hanya untuk sekedar urusan cuci mencuci. Every night. Ya, untuk saat ini aku memang kayak lagi berusaha buat menabung untuk mendapatkan mesin cuci baru. Ya, alhamdulillah sih kayak bulan ini tuh memang ada ya beberapa penghasilan, walaupun bukan gaji YouTube, tapi kayak uang endorse itu tuh bakalan ada gitu yang aku terima. Cuman itu tuh bukan buat beli mesin cuci ya, tapi ada keperluan yang lain. Nah, kalau untuk beli mesin cuci aku kan ada bikin tantangan menabung ya teman-teman. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya tantangan menabungnya udah tercapai, baru aku belikan mesin cuci ya. Kenapa sih aku nggak langsung belikan mesin cuci? Biar aku tuh ngerasain aja ya teman-teman yang namanya kayak hasil dari yang namanya menabung itu kayak bener-bener nikmat gitu ya, bisa beli mesin cuci yang baru gitu. Jadi pokoknya di sini tuh aku lagi berusaha aja buat nabung dari uang sisa belanja, dari uang sisa jajan, dari uang untung pulsa kayak gitu ya. Pokoknya aku kumpulin dan aku bakalan isi terus tantangan menabung 1 juta. Nanti kalau misalnya yang 1 juta pertama udah penuh, aku bakal bikin tantangan menabung lagi 1 juta lagi. Jadi kalau misalnya udah punya budget kayak 2 juta, aku baru beli mesin cuci, tapi nggak beli mesin cuci yang mahal sih, yang murah-murah aja. Maksudnya yang kecil gitu, yang harga 1 jutaan kalau nggak salah inget tuh kata orang-orang ada gitu ya teman-teman. Jadi ntar aku belinya yang agak kecilan aja sih, karena kalau yang besar-besar juga takutnya nanti wattnya juga banyak gitu ya, dan di rumahku tuh nggak bakalan sanggup gitu. Nah, aku udah kelar buat nyuci. Di sini aku lanjut aja buat ngebilas. Sebenarnya ngebilas ini tuh juga rada ribet gitu ya, karena hijab aku tuh kayak turun-turun gitu loh teman-teman. Jadi agak geram gitu akunya ya, tapi nggak apa-apa demi record video gitu ya, biar kalian juga menjadi bersemangat juga untuk menyuci gitu ya. Jadi sengaja banget aku itu record. Jadi setelah kalian nonton video aku lagi nyuci-nyuci, kalian itu juga ikutan ketularan semangatnya gitu ya teman-teman. Siapa nih di antara kalian yang saat ini punya cucian yang banyak tapi belum dicuci? Ayo cus teman-teman, kalian itu langsung gercep aja buat nyuci. Nggak masalah kalau misalnya udah kesiangan, udah kesorean, tapi kalau misalnya cucian itu banyak, menurut aku harus langsung aja diberesin gitu ya teman-teman, biar kayak cucian itu nggak numpuk. Karena kalau ngeliat cucian numpuk itu biasanya menjadi salah satu perusak mood gitu ya. Mungkin aku tuh gimana ya teman-teman, kayak bilang ke kalian kayak gini tuh, kayak cucian banyak itu merusak mood, karena itu aku belajar dari pengalaman aku sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ngelihat cucian itu udah pada numpuk gitu ya, cucian piring numpuk, nah itu kayak beneran deh, itu mood aku tuh kayak bakalan rusak seketika, dan biasanya tuh kayak jadi rada mager gitu buat beraktivitas. Karena apa? Karena kayak udah ngebayangin capeknya duluan gitu ya. Jadi di saat kita itu kayak nggak terlalu banyak tumpukan pakaian, kalau memang sempat dan senggang di saat mau mandi bisa langsung dicuci gitu ya. Tapi kalau aku, karena memang aktivitasku itu full sampai sore, kalau mau nyuci sampai sore itu kayak nggak bakalan sanggup gitu ya. Jadi makanya aku selalu nyucinya di pagi hari. Cuma nanti kalau misalnya kayak udah punya mesin cuci, mungkin aku nyucinya itu di malam hari. Jadi pas paginya itu kayak tinggal jemur-jemur aja gitu ya. Mungkin kayak lebih enak aja gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa lah, sekarang ngayal-ngayal dulu ya. Semoga aja nanti ada malaikat lewat diaminkan, terus tiba-tiba aku dapat rezeki yang tak terduga. Alhasil aku tuh bisa langsung beli mesin cuci. Amin. Kelar aku nyuci, di sini aku lanjut buat ngeberesin tempat tidur, karena tadi pas aku nyuci anak-anak itu sebenarnya masih tidur gitu ya teman-teman. Jadi aku belum beresin ini tempat tidur. Nah, sekarang aku kelar nyuci, anak-anak juga udah pada sibuk main. Ya udah aku beresin aja dulu untuk kasur-kasur biar lebih lega aja gitu ya di ruang keluarga atau di ruang serbaguna ini. Jadi anak-anak juga leluasa mainnya gitu.
Dan lanjut di sini aku mau jemur pakaian ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh apa ya, kayak pagar aku ini tuh dia itu pakai roda gitu ya teman-teman, dan bener-bener ya sederhana banget sih ya teman-teman. Itu juga idenya Pak suami, katanya itu biar lebih bagus aja dan lebih enak aja gitu mendorong-dorongnya gitu ya. Ya walaupun nggak terlalu bagus, tapi menurut aku sih ini sih udah bagus banget ya kalau menurut pendapat aku. Kayak bener-bener sederhana gitu ya, tapi ini tuh bener-bener rapi gitu ya untuk pagarnya. Nah teman-teman, di sini aku mau lanjut dulu buat jemurin pakaian. Kalian salfok nggak sih sama halaman yang bersih itu tuh halaman tetanggaku teman-teman? Jadi makanya kenapa halamanku itu kayak sering banget aku sapu, karena aku tuh nggak mau gitu ya teman-teman ngelihat tetanggaku tuh halamannya bersih semua, tiba-tiba di halamanku malah jorok gitu ya. Dan itu kan bener-bener kayak bikin aku jadi nggak nyaman gitu, kayak malu sendiri gitu ya. Jadi makanya juga kayak aku tuh ngusahain juga kayak halamanku juga selalu bersih gitu ya, biar sama kayak halaman tetanggaku pada bersih-bersih. Itulah untungnya kalau misalnya kita punya tetangga yang halamannya itu bersih-bersih ya teman-teman. Jadi kita itu kayak ketularan juga gitu ya, untuk menjadikan halaman kita selalu bersih gitu. Ini tuh walaupun masih di pagi hari, tapi cuacanya itu lumayan cerah ya teman-teman. Gimana keadaan cuaca di tempat kalian semua? Apakah saat ini tuh cerah atau mungkin memang lagi dirundung musim hujan? Kalau di tempatku itu hujan itu terkadang suka dadakan ya, benar-benar nggak bisa ditebak. Kadang di pagi hari kayak gini tuh cuaca tuh cerah gitu. Nah tiba-tiba setengah hari ntar gerimis, bisa hujan lebat kayak gitu atau angin kenceng gitu. Jadi benar-benar kayak nggak bisa ditebak sih. Cuman ya selagi kayak ini tuh masih cerah gitu ya, kita manfaatkan aja semaksimal mungkin untuk jemur-jemur biar pakaian juga cepat keringnya gitu. If I could lay down beside you, I would. Aku kalau misalnya udah beraktivitas di luar, pagar selalu aku tutup ya teman-teman. Karena apa? Karena biar ayam itu nggak masuk. Karena kalau pagarnya udah lupa aku tutup, itu pasti banyak ya tai ayam yang nonggok itu ya di apa, di teras aku tuh pasti banyak gitu ya, tumpukan tai ayam gitu. Makanya aku tuh kalau misalnya udah kelar beraktivitas ya udah itu kayak pagar langsung aku tutup aja biar nggak ada ayam gitu teman-teman. Karena beneran deh capek gitu ya teman-teman, harus ngebersihin ayam terus. Apalagi kan sekarang ini kayak anak-anak itu tuh sering banget gitu ya main di luar. Kadang itu pas aku senggang aku ajak anak-anak main santai di halaman rumah, maksudnya di teras gitu ya. Jadi anak-anak itu kan nggak kelayapan kemana-mana gitu, mereka itu sibuk aja kejar-kejaran berdua gitu. Jadi kalau misalnya ada ayam itu pasti bakalan jorok dan bau gitu. Down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. Oh iya, kalian tuh jangan salfok ya sama anak-anak yang ngintilin aku terus. Karena ya memang seperti itu. Di saat aku itu lagi nyapu-nyapu, anak-anak itu bener-bener kepo banget dan bawaannya itu pengen ngintilin bundanya aja. Ya nggak apa-apa sih, semoga dengan mereka ngeliatin aku lagi bersih-bersih kayak gini, nanti pas mereka besar mereka itu udah paham gitu ya, dan udah pintar buat bersih-bersih bantuin bundanya. When nothing really matters. Udah kelar aku itu nyapu di ruang serbaguna. Di sini aku juga lanjut nyapu ke teras aku ya teman-teman. Karena memang teras ini tuh wajib banget disapu. Sebanyak apa aku nyapu rumah ya sebanyak itulah teras ini aku sapu gitu ya. Biasanya sih teras ini tuh disapu pagi, terus juga sore pastinya, dan juga malam hari gitu ya. Biasanya sambil aku nyapu atau Pak suami nyapu ruang serbaguna gitu ya, itu biasanya juga sekalian disapu terasnya gitu ya. Jadi pas pagi hari terasnya juga udah bersih gitu ya teman-teman. If I could lay down beside you, I would. Tapi walaupun teras aku ini tuh sering banget disapu, nggak yang selalu yang namanya bersih ya teman-teman. Karena memang kan halaman aku itu halaman berpasir. Jadi kalau udah musim angin kenceng gitu ya, itu biasanya pasir itu suka terbang-terbang gitu. Dan biasanya pasti bakalan banyak gitu ya untuk di teras ini. Cuman pokoknya sebelum bersantai di sini tuh duduk-duduk gitu ya, atau santai-santai main-main gitu, harus disapu gitu biar bersih gitu ya teman-teman. Apalagi kan anak-anak yang main gitu. Kalau misalnya nggak bersih, kalau misalnya banyak pasirnya, ntar malah kayak anak-anak itu nggak nyaman gitu ya buat mainnya. Aku sengaja taruh itu karpet yang di sana itu untuk di luar ya teman-teman. Jadi pas santai tinggal gelar karpet terus langsung duduk santai gitu ya, biar kayak lebih enak aja mau baring-baring kayak gitu, atau mau sambil makan sambil lipat pakaian itu enak gitu ya.
Pokoknya ya senyamannya kami aja sih teman-teman. Bagaimana gitu ya, kalau aku sih nyaman aja kalau misalnya di teras ini. Apalagi kan teras ini tuh dia tuh tempat terbuka gitu ya teman-teman. Jadi kayak mau beraktivitas tuh kayak bener-bener enak banget di sini. Apalagi kayak lipat-lipat pakaian, kayak nggak berasa gitu loh teman-teman. Dan bawaannya juga keseringannya itu ngantuk gitu, karena enak banget gitu di sini tuh beraktivitasnya. sleeping well. Oke, alhamdulillah aku udah kelar buat nyapu. Di sini aku lanjut ngelipatin pakaian karena beneran deh lipatan pakaian aku tuh udah banyak gitu ya. Terus di sini aku ajak aja anak-anak itu keluar sekalian biar mereka main. Kan teras aku ini kan udah dipagar gitu ya. Jadi anak-anak nggak bakalan lari-lari keluar. Jadi ya udah. Di sini aku ajak aja anak-anak untuk untuk nemenin aku gitu yang lipat pakaian. Biar akunya juga nggak bosan sendirian gitu ya. Jadi ya sekalian deh mantau anak-anak juga. Nah, aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga kalian suka. Untuk yang belum subscribe, jika kalian berkenan boleh di-subscribe dulu agar kalian itu bisa menjadi orang pertama yang dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Nah, untuk kalian itu yang udah selalu nonton dan udah selalu support, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil, bisa menginspirasi kalian juga, dan mungkin bisa memotivasi ataupun setidaknya itu bisa menghibur kalian semua. Pokoknya aku tuh berharap banget ya video yang aku share ini tuh kayak bener-bener bermanfaat bagi diri aku sendiri dan bermanfaat juga bagi orang lain gitu ya. Ya setidaknya kayak cuman jadi hiburan aja sih nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Nah, jangan salfok sama anak-anak ya teman-teman. Itu tuh tadi si Ade itu yang di bawah keranjang, dia itu tuh nangis karena memang kan keranjangnya itu tertutup dan si kakak itu malah naik gitu. Jadinya ya udah daripada nangis-nangisan terus, aku masukin aja keranjangnya ke dalam rumah. Aku malah takut kayak nanti tuh nangis jatuh gitu, kejepit gitu kan. Jadi ya udah aku masukin aja deh ke dalam rumah untuk keranjangnya. Ini tuh aku lupa banget buat ngeluarin mainannya anak-anak ya teman-teman. Jadi makanya anak-anak itu tuh pengen ngerecokin mulu gitu ya teman-teman. Karena memang mainan mereka itu tuh nggak aku masukin gitu. Maksudnya nggak aku keluarin, kok aku masukin. Nggak aku keluarin gitu ya. Jadi mereka itu tuh kayak boring mungkin kali ya. Tapi aku tuh nggak ingat gitu buat ngeluarin mainannya. Padahal juga kalau misalnya dikeluarin mainan anak-anak di sini, mainannya itu nggak bakalan kotor gitu kan. Karena ini kan udah aku sapu bersih gitu ya. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Lipatan pakaianku kelihatan memang lumayan banyak ya teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, karena memang aku tuh nggak yang selalu rajin yang namanya ngelipat pakaian gitu ya. Apalagi ngelipat pakaian ini tuh salah satu kerjaan yang bikin bosan menurut aku. Jadi aku tuh nggak mau yang setiap hari tuh kayak ngelipat pakaian. Karena apa? Karena aku bosan gitu. Jadi terkadang kayak udah 2 hari sekali, 3 hari sekali aku itu baru ngelipat pakaian. Jadi ya harap maklum aja lah kalau misalnya lipatan pakaian aku itu kayak selalu banyak ya teman-teman. Ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman. Kadang itu bener-bener deh kalau rasa malas ngelipat pakaian itu tuh datang menghampiri, kayak ya pasrah aja lah gitu. Way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, itu tuh tumpukan pakaian itu kayak benar-benar banyak. Dan aku tuh kalau misalnya ngelipat pakaian itu biasanya memang aku pisahkan per kategorinya gitu ya. Kayak celana atau rok-roknya punya aku semua gitu, bajunya punya pak suami semua gitu. Jadi nanti pas disusun itu kayak benar-benar enak gitu ya. Nah sebenarnya ini tuh belum semuanya ya teman-teman aku lipat, itu baru pakaian-pakaian yang besar aja. Sebenarnya pakaian anak-anak juga masih ada, tapi kalau misalnya harus aku lipat semuanya takutnya nggak keburu waktunya gitu ya. Karena ini tuh jam-jam anak-anak juga mau istirahat tidur gitu. Jadi ya udah di sini tuh aku lipat pakaian yang besar-besar dulu. Nanti kalau misalnya udah agak senggang lagi baru pakaian anak-anak yang kecil-kecil aku lipat. Karena kalau misalnya harus aku kerjakan semuanya beneran deh itu kayak bener-bener bikin bosan banget gitu.
Oke, setelah kelar aku lipat pakaian, di sini aku juga susun aja langsung ke dalam lemari. Mumpung aku itu lagi rajin gitu ya. Tapi terkadang ya teman-teman, pas aku itu udah kelar lipat pakaian gitu ya, dan kayak mager aku itu kumat gitu ya. Kadang itu pakaiannya nggak langsung aku susun gitu. Aku tuh kayak biarin dulu pakaiannya itu tuh di dalam keranjang gitu ya, dan nunggu mood yang bagus dulu baru aku tuh susun ke dalam lemari gitu. Karena nggak tahu kenapa kadang itu mau nyusun pakaian aja tuh rasanya mager gitu ya teman-teman. Tapi ya ini tuh mumpung rajin ya udah dimanfaatkan aja sebaik-baiknya masa-masa lagi rajin ini. Don't know where you are. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin video aku. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When nothing really matters, that's all I want.